Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, tema 1 manusia dan lingkungan, dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini? Oke, betul. Yang gambar pertama ini yaitu gambar tentang pemandangan di mana di sini terlihat tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau. Pasti di sini udaranya sangat sejuk dan juga asri. Lalu, gambar yang selanjutnya itu adalah 3 orang anak yang sedang menanam pohon. Oke, anak-anak, fakta-fakta apa yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar yang kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Tentunya sangat berguna anak-anak. Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia dan bahkan manusia tinggal di lingkungan juga anak-anak. Oke, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, kalau kita menjaga lingkungan tentu banyak yang kita bisa terima anak-anak. Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Lalu, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Wah, tentunya banyak sekali akibatnya. Lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Ya, kalau kita tidak menjaga lingkungan, bisa ada banjir, lalu ada tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Coba kalian amati lingkungan kalian itu termasuk lingkungan yang bersih, asri, atau lingkungan kalian itu tidak bersih dan kumuh. Nah, contohnya di sini itu adalah lingkungan di sekitarku terawat dengan baik. Baca bacaan ini bersama-sama ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Di Kecamatan Sorowolyo, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana.
Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kalian telah membaca bacaan demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Nah, ini adalah peta pikiran dari demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Air itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, manusia, anak-anak. Di sini kita akan belajar tentang manfaat air. Apa aja sih manfaat air itu? Oke, yang pertama itu ada manfaat air untuk tumbuhan. Yang pertama itu sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan. Misalnya itu seperti eceng gondok dan juga teratai. Lalu yang kedua itu membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis sebagai bahan fotosintesis dan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Nah, di sini ada air yang diserap oleh tumbuhan. Nah, di sini nanti tumbuhan akan melakukan proses yang namanya proses fotosintesis. Jadi, ini adalah manfaat air untuk tumbuhan. Yang selanjutnya manfaat air bagi hewan. Yang pertama itu sebagai tempat hidup beberapa hewan, khususnya itu hewan air. Apa aja sih hewan air itu? Seperti kepiting, lalu kura-kura, lalu ikan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu manfaat air bagi hewan itu untuk minum hewan. Dan yang terakhir itu untuk membersihkan diri. Karena sebagian hewan itu membersihkan dirinya menggunakan air. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat air untuk manusia. Nah, manfaat air untuk manusia itu banyak sekali manfaatnya. Tapi di sini Ibu hanya mencantumkan beberapa saja. Oke, yang pertama itu ada keperluan rumah tangga. Misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci, dan pekerjaan yang lainnya. Lalu untuk keperluan umum, misalnya itu untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk keperluan industri, misalnya itu untuk pabrik dan bangunan pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya itu untuk keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk keperluan pertanian dan peternakan, dan yang terakhir itu untuk keperluan pelayaran. Anak-anak, dari manfaat air tadi atau fungsi air tadi, kita akan membuat peta pikiran ya. Ayo coba Ibu pengen tahu apakah kalian sudah mengerti. Nah, di sini yang pertama itu ada fungsi air bagi tumbuhan. Ayo, tadi apa? Sudah Ibu jelaskan. Ya, betul. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Lalu yang selanjutnya, fungsi air bagi hewan. Apa ayo tadi? Ya, betul. Untuk minum, membersihkan diri, dan juga sebagai tempat hidup hewan air. Nah, yang terakhir nih, fungsi air bagi manusia. Apa tadi ayo? Ya, betul. Untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, dan mencuci bahan makanan dan pakaian. Oke, kalian semua pintar ya, sudah mengerti semua ya. Oke, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Nah, apa ada yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini?
Oke, betul sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi dengan benar dan dapat mengetahui apa aja manfaat air untuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu, kita juga telah membuat peta pikiran mengenai manfaat air. Oke. Ibu rasa kalian semua sudah mengerti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa. Yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.